Bukankah aku sudah mati? Ini di mana? Qiaonuan, kamu yang mulai duluan, jangan menyesal. Kak Yuan berselingkuh dengan sepupu pengantin di hari pernikahan. Baik-baik saja? Sayang. Saat kita mesra, jangan sebut dia. Bikin mual. Hei, Kalau sepupuku tahu kecelakaan yang melukainya dulu itu desainmu, apa reaksinya? dia beruntung sekali, ternyata tidak mati. Tapi bayi di dalam perutnya hilang. Itu juga bukan hal buruk. Kak Yohan, apa yang kamu katakan tadi benar? Kak Yohan. Karena dia sudah melihat kita bertindak lebih awal. Apa yang kalian mau lakukan? Jangan mendekat. Kalian mau apa? Tentu saja membunuhmu. Xiaoyi, aku sepupumu. Sepupu. Karena kamu yang mencuri kakak Yuan dariku. Qin Yuan, dia bohong, kita akan menikah segera. Setiap hari bersamamu. Aku merasa jijik. Hahaha. Qiaonuan. Kamu beneran bodoh. Kamu belum tahu, kan? Kimation orang tuamu. Itu juga diatur oleh keluarga Xia. Awalnya mengadopsimu hanya karena kamu pewaris grup Qiao. Oh iya. Sebenarnya aku sama sekali tidak butuh transfusi darah. Terima kasih sudah jadi bank darah gratisku selama bertahun-tahun. Xiaoyi, kamu ini. Hahaha, oh iya, kehilangan itu. Karena obat yang aku kasih, nggak nyangka kamu malah masuk kamar yang salah. Benar-benar menyia-nyiakan niat baikku. Aku akan bunuh kamu. Qiaonuan, bawalah semua rahasiamu ke neraka. Aku sudah mati, bukan? Bukankah ini ruangan tempat aku kehilangan keperawananku saat itu? Aku terlahir kembali. Kamu sudah bangun. Kamu sudah bangun. Gu Shichen, presiden grup Gu. Malam itu, dia. Apakah Anda sudah cukup? Kamu menjauhlah. Bagaimana? Anda mengambil inisiatif tadi malam. Qiaonuan, kamu, buka pintunya. Ternyata benar. Aku tahu kamu di dalam, buka pintunya. Kakak. Kamu tega melakukan ini ke kakak Yuan? Bisa-bisanya tidur dengan orang macam ini. Kamu sudah mempermalukan keluarga kita. Xiaoyi, punya hak apa untuk Jadi aku berhak mengaturmu? Qiaonuan, kamu tunanganku, tapi kamu di sini bersenang-senang dengan orang lain. Aku harus memberimu pelajaran. Paman. Tuan Gu. Kenapa dia? Mana orang yang aku atur? Qin Yuan. Kamu bilang siapa pria liar? Qin Yuan. Jadi bibimu, hormati aku sedikit. Omong kosong apa ini? Jangan kira tidak tahu kalian berdua. Bersekongkol sejak lama, Qin Yuan. Pernikahan kita dibatalkan. Gu Shichen. Apakah kamu mau menikah denganku? Qiaonuan, hati-hati dengan ucapanmu. Bosku, jangan sampai ditipu olehnya. Dia itu ibarat bus umum, tidur sama siapa saja. Qin Yuan, aku kasih kamu 3 detik. Usir perempuan berisik ini keluar sekarang. Besok angkat kaki dari grup Gu. Paman, aku. 3. Yi. Pulanglah. YYY. Kamu kenapa? Pak Gu, terima kasih. Aku cari kesempatan membalasmu.
Tunangan diganggu orang. Apa harus diam saja? Pak Gu. Barusan aku cuma bercanda. Jangan anggap serius. Chaunwan. Aku serius. Gu Sichen adalah pria idaman wanita di kota. Dia benar-benar ingin menikah. Lagi pula, kita sudah menjadi suami istri. Kamu nggak berniat bertanggung jawab, kan? Chaunwan. Berani mengusik aku, kamu harus siap menanggung akibatnya. Qiaonuan, apa yang kamu lakukan pada Yi sampai terkena syok dan dirawat di rumah sakit? Dia memang setiap minggu masuk rumah sakit. Apa dia masih perlu terkena syok? Yi butuh transfusi darah. Ayo ikut aku ke rumah sakit. Sebenarnya aku nggak butuh transfusi darah. Selama ini aku cuma jadi bank darah gratis. Benar-benar merepotkanmu. Bibi aku tidak akan mendonorkan darah untuk Xia Yi lagi. Kamu ini tidak tahu terima kasih aku membesarkanmu sampai sebesar ini. Apakah kamu ingin memutuskan hubungan dengan aku? Perusahaan kamu dan paman jalankan selama ini, semuanya menggunakan warisan keluarga Qiao. Balas budi membesarkan selama ini sudah aku lunasi. Apakah kamu ingin memberontak? Aku ini bibimu. Qiao Fengjiao, kamu tidak pantas jadi bibiku. Mulai sekarang, aku bukan Qiaonuan yang kamu pukul. Aku pewaris grup Qiaonuan. Kalian berutang padaku. Cepat atau lambat, kita harus temukan Ting kembali. Apa? Qiaonuan yang jahat berkata begitu? Benar sekali. Si kecil ini sekarang sudah kuat dan tidak mau patuh lagi. MA. Aku merasa sangat sakit hati. Sepupu tidak mau mendonorkan darahnya untukku? Si Qiaonuan bajingan ini, jika perlu diikat, aku akan mengikatnya ke sini. Nona Qiao, mari ikut kami ke rumah sakit. Kalian dikirim oleh keluarga Xia. Jangan banyak bicara. Lepaskan aku. Berhenti. Mereka mau menculikku. Jangan ikut campur. Tangkap mereka. Cepat ke sini. Katakan siapa yang mengirim kalian. Campur urusan keluarga Xia. Sudah bosan hidup? Lihat baik-baik. Ini presiden grup Gu Sichen. Ampuni aku, Pak Gu. Kenapa keluarga Xia menculik? Pak Gu, ini urusan keluarga, ingin menyelesaikannya. Baik. Pak Gu, terima kasih ya. Kamu bantu aku lagi, aku tidak tahu cara membalasmu. Besok pesta di grup Gu. Temani aku ke acara itu ya. Hah, Aku tahu, ayah. Ada apa? Kakak sepupu pergi dengan Siogu. Apa dia tidak peduli padaku? Qiaonuan si junior ini. Aku akan mencarinya. Hakyun. Besok kita keluar rumah sakit. Bicara baik-baik dengan kakak sepupu. Yi. Kamu terlalu baik. Qiaonuan, tunggu saja aku. Cepat sekali sampai. Chaunwan. Kamu benar-benar sombongnya. Sejak bersama dengan Pak Gu. Sekarang bahkan darah pun tidak mau dong. Aku bisa bersama Pak Gu, berkat pengaturanmu, adik. Kamu bilang apa? Aku tidak mengerti. Xia Yi, sudah tahu kamu suruh orang beri obat. Memfitnahku, ada buktinya enggak? Xia Yi, tidak ada orang luar di sini. Anda bertindak untuk siapa? Xia Yi, Trik AP yang sedang mereka mainkan sekarang? Yi. Apakah kamu baik-baik saja? Qiaonuan. Saudara Yowan, saya perlu menjelaskan kepada sepupu bahwa kita tidak ada hubungan apa-apa. Sepupuku tidak percaya dan mendorongku. Itu semua salahku. Yi keluar dari rumah sakit, kok kejam begitu? Kejam. Qin Yu, apa matamu buta? Aku sama sekali tidak menyentuhnya. Berlutut dan minta maaf. Minta maaf pada Yi. Berlutut pada dia, mimpi aja. Aku tidak bisa bereskan kamu, sini orang. Kalau kamu tidak mau berlutut, maka aku akan bantu kamu. Qin Yuan, Tidak bisa membedakan benar salah, kamu mati buruk. Masih berani. Kamu tidak menunjukkan penyesalan, benar-benar tidak ada harapan. Ambil tindakan. Saudara Yowan. Sudah cukup.
Jangan mempersulit sepupumu lagi. Kamu terlalu berhati lembut. Wanita ini perlu dihukum dengan benar. Xia Yi, Mengapa kamu berpura-pura menjadi orang baik? Qin Youan, Ketidakadilan yang dialami hari ini, Anda pasti akan membayar harganya. Penyakit lama saya kambuh lagi. Saya perlu transfusi darah. Semua gara-gara kamu. Mulai hari ini, kamu beri dia darah sebagai kompensasi. lepaskan saya. Qin Yuan, Semoga kamu tidak mati tenang. ambil sebanyak-banyaknya. Qin Yuan, kamu cari mati. Qiaonuan, kamu baik. Tenang saja, saya baik-baik saja. Qin Yuan. Siapa memberimu keberanian menyentuh wanita? Wanita Anda, Gu Shichen? Qiaonuan adalah tunanganku, wanita yang dipilihkan oleh kakekku. Sekarang kau bilang dia wanitamu, apa maksudmu? Apa kau ingin merebut wanita dari kerabatmu sendiri? Kak Yuan, kamu tidak apa-apa? Bosku, kenapa memukulnya? Dia keponakanmu. Kalau membuatnya terluka, bagaimana menjelaskan pada keluarga? Ini urusan keluarga Gu, bukan urusanmu. Seseorang, bungkam mulutnya. Hari ini, kakek harus memberiku keadilan. Apa menjaga keluarga berarti kamu bisa seenaknya. Assistant Lee. Mulai hari ini, pecat Qin Youan, perintah dari CEO. Sekarang aku memutuskan di keluarga Gu. Mulai hari ini, kalau berani menyentuh Qiaonuan lagi, Aku akan mematahkan kakimu. bawa mereka keluar. Kalian pasangan ini, aku tidak akan membiarkan. Masih berbicara tidak hormat pada orang, pukul lalu usir. Berhenti. Berani. Kakek, kakek. Kau harus bantu aku. Berdiri dan ceritakan, ada apa ini? Kakek, paman mau rebut tunanganku dan usir aku dari grup Gu. Si Chen, benarkah ini? Apakah ini benar? Ayah, aku suka Qiaonuan. Tapi hari ini, Diam, malu keluarga, berlutut. Sebagai yang lebih tua, kamu berani melanggar etika seperti ini. Hari ini, aku mencabut semua jabatannya di perusahaanku. Kakek, Bukan salah Pak Gu hari ini. Dia, Yonuan, yang kan memohon untuknya. Besok, aku akan mengirim anak durhaka ini ke luar negeri. Kamu bisa menikah dengan Yuan dengan baik. kakek. Saya membatalkan pertunangan dengan Jonuan, apa kamu bicarakan? Tidak setuju membatalkan pernikahan. kakek. Qin Youan paling mencintai sepupuku, Xia Yi. Hari ini dia datang mengambil darahku untuk menyelamatkan Xia Yi. Adalah Tuan Gu yang menyelamatkanku. Yuan, ini apa maksudnya? Opa. Sebenarnya aku tidak ingin mengatakannya. Qiaonuan, Dia benci aku karena pamanku tidak punya kuasa tinggi. Dia selingkuh duluan, semuanya adalah fitnah terhadapku. Opa, Aku benar-benar tak tahan melihat kelakuan sepupuku. Aku cuma bicara sedikit, dia malah mendorongku. Sakit lama kambuh, butuh transfusi darah. Yuan Gege hampir berlutut cemas. Qiaonuan, jujur padaku, apa kamu suka si Chen? sedikit suka. Tapi aku, Diam. Ayah, ini bukan salah Qiaonuan. Kalau mau hukum, hukum aku saja. Ternyata benar-benar merebut tunangan keponakan. Qiaonuan, tak tahu malu. Kamu ini sudah saya lihat sejak kecil. Bagaimana bisa mengkhianati Yuan? Qin Yuan tidak mungkin aku bisa bersamanya. Qiaonuan. Kita sudah bersahabat sejak kecil. Pasti pamanku mempengaruhimu kan? Semua salahku. Aku tidak bisa memberikan terbaik di dunia untukmu. Aku yang salah. Wan. Jangan tinggalkan aku ya. Yuan, Mulai hari ini, ambil alih tanggung jawab Wilson. kakek, ini salahku. Jangan salahkan Gu Shichen. Nuan, bangun dulu. Aku meremehkan kemampuan kalian untuk memutarbalikkan fakta. Ayah, lihat ini. Tidak menyangka kan? Aku sudah pasang monitor di sini. Kamu ini CS. Kakek, aku hanya terbawa emosi. Besok, kamu harus pindah dari rumah Gu. Aku, Gu Chunsheng, tidak menganggapmu sebagai cucu. Pergi sekarang. Kakek, ini semua salah paham. Kakek salah paham. Shichen, Aku salah paham. Gak apa-apa, Tong Chen adalah anakku yang paling berbakat di keluarga Gu. Biar dia yang merawatmu. Aku jadi tenang. terima kasih, kakek. Hahaha.
Tapi... Sejak kamu sudah memutuskan bersama si Chen, kenapa masih memanggil kakek? Harusnya panggil ayah. Hahaha, gak usah buru-buru ya. Aku bisa nunggu sampai hari kamu menuang teh untukku, kan? Hahaha. Bosku, Terima kasih hari ini muncul tepat waktu. Bu Gu, apakah ada hadiah untuk kemunculan tepat waktuku? Apa hadiah yang diinginkan oleh Tuan Gu? Bu Gu sedang pura-pura tidak mengerti, ya? Bu Gu, ini pesta perayaan grup Gu. Gaun di kamar Anda. Turun, jangan terlambat. Oke, Kak Yuan, Ya, kamu kira Kiao Nuan akan datang tidak? tenang aja. Kalau dia berani datang, aku pasti akan mempermalukannya. Ini Kiao Nuan. Kiao Nuan berdandan sedikit, ternyata secantik ini. Ini Halje. Kakak Ikan, masuk juga. Oke. Kamu benar-benar cantik. dengar-dengar kalian akan menikah. Selamat ya. Kakak bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku tidak peduli kalian berdua, GNN saling menggoda. Kiao Nuan, jangan sampai aku lihat kalian lagi. Kalau enggak, bikin aku muak. Kakek Sepipu, kamu datang sendiri hari ini, mana Tuan Gu? Jangan-jangan. Cuma dipermainkan lalu dibuang. Tidak. Berdua. Adik sepupu. Ada masalah? Ayo pergi. Aku percayakan ini padamu. Setelah selesai. Tambah 30.000 lagi. Nona Xia, tenang saja. Aku ke kamar kecil dulu. Oke. Bosku. Kakak sepupu hanya mau memanfaatkanmu. Balas dendam pada Kak Yuan. Jangan sampai kau tertipu. Lalu bagaimana? Hei. Lihat ini adalah buku harian sepupu dari kecil. Di dalamnya ada catatan seberapa cintanya dia pada Kak Yuan. Lihat pelan-pelannya. Kami mengundang Presiden Grup Gu, Gu Shichen, dan pendampingnya untuk membuka gala malam ini. Pertunjukan akan segera dimulai. Apa yang terjadi? Xiao Nuan, kamu menjebak aku. Bagaimana kamu tahu itu aku? Jangan-jangan kamu yang sebenarnya ingin mempermalukanku di depan umum. Xia Yi, kita harus menyelesaikan masalah kita. Bagaimana? Nona Xia, orang ini kamu kenal nggak? Gimana mungkin aku kenal dia? Ngomong apa? Aku nggak ngerti. Aku bantu kamu ingat-ingat ya. Itu Nona Xia. Dia beri 20.000 untuk mempermalukan Nona Kiao di... Xia Yi, masih ada kamu bilang? Yi. Xiao Yi, Di kehidupan sebelumnya, berhutang padaku. Hidangan pembuka. Xiao Nuan. Dari Xia Yi untukku. Buku harian milik Sekarang kembali ke pemilik. Gu, mau lihat-lihat? Xia Yi memberikannya, pasti ingin kamu melihat sesuatu. Aku tidak berharap mengetahui dari buku harianmu. Masa lalumu aku tidak terlibat, aku berharap di masa depanmu. Selalu ada aku. Hari ini, saya ingin mengumumkan di sini bahwa Kiao Nuan akan menjadi istri saya, Gu Shicheng. Xiao Nuan. Apakah kamu bersedia? Saya bersedia. semua ini karena Kiao Nuan. Pasti dia yang menjebak saya. Saya merasa Kiao Nuan seperti sudah berubah jadi orang lain. Kakek Yuan, Apa kamu ingin menikah dengan Kiao Nuan? Bodoh, tentu saja aku akan menikahimu. Kakak Yuan, ayahku sekarang sudah mulai membeli aset grup Kiao. Jangan khawatir. Segera, semua milik grup Kiao akan jadi milik kita. Sayang. Dendamu? Aku akan membantumu membalasnya. Kamu siap bertindak? Kiao Nuan belum menikah dengan pamannya. Jadi, asalkan dia mati,
Semua aset grup Kiao akan jadi milik keluarga Xia. Asalkan kita menikah, semua harta grup Kiao akan jadi milik kita. Nuan, aku ada sesuatu yang mau... Aku tidak mau bicara denganmu. Nuan, orang yang aku cintai adalah kamu. Aku baik ke Xia Yi karena dia sepupumu. Qin Yuan, kamu pikir aku akan percaya? Nuan, bilang mencintaiku, hanya karena malam itu berubah hati? Jangan panggil Nuan, menjijikan. Apa harus terjadi agar kamu percaya padaku? Ku cintai adalah kamu. Qin Yuan, perlu berakting di depanku? Kalau kamu gak percaya sama aku sekarang juga akan mati. Qin Yuan, Nuan, bagaimana aku bisa lupa? Hari ini di kehidupan sebelumnya, aku kehilangan kaki dan anak. Yuan, aku gak selingkuh. Kamu masih mau bohong? hati-hati. Nuan, kakimu harus diamputasi. Dan anak juga gak ada. Tetapi, aku tetap akan menikahimu. Kamu benar-benar masih peduli padaku, kan? Semua karena kamu. Jika ada apa-apa dengan Yon, aku tidak akan diam. Maaf. Aku juga tidak menyangka. Yon mencintaiku. Sekarang kamu menyesal, kan? Saat kamu naik ke ranjang Gu Chen, apakah kamu pernah memikirkan perasaan Yon? Pernahkah kamu memikirkan muka keluarga Xia? Salah, menikah dengan Yon. Aku tebus kesalahanku seumur hidup untuknya. Senang mendengarnya darimu. Aku senang, setelah ini, kita tetap jadi sahabat. Siapa keluarga pasien? Dokter, Bagaimana kakek Yuan? Sedikit lecet, ketakutan sampai pingsan. Operasinya tidak jadi dilakukan. Tidak apa-apa kalau begitu. Setidaknya dia pria besar. dia tidak terluka. Apa maksudmu, Yang Nuanyang? Maksudku dia sangat beruntung. Apakah Kiao Nuanyang benar-benar tidak memiliki perasaan sedikit pun untukku? Kiao Nuanyang ini benar-benar kejam. Kak Yuan, kita benar-benar meremehkannya. Matanya saat itu menatapku. Seperti ingin membunuhku. Kak Yon. Kali ini, kita tidak bisa membiarkannya pergi begitu. Kamu mau melakukan apa? Jika Jiao Nuan ingin membunuhmu, beritahukan hal ini kepada ketua Gu. Dia kan kakekmu, pasti dia akan membelamu. Aku akan bicara dengan kakek. Tuan muda Yoan sudah berlutut selama 4 jam. Jika l'enjeu. Dia bisa mati. Dia berani datang ketemu saya. Parja berlutut sampai mati, Tuan. Tuan muda Yuan pernah mengalami kecelakaan. Calot Rubert Lutubegini. Takutnya terjadi sesuatu. Sudahlah. Biarkan cucu pemberontak itu masuk. Baiklah. Qin Yuan. Sekarang ini. Seperti anjing kehilangan tuan. Kiao Nuan, maksudmu apa? Bagaimana kalau mobil itu? Seandainya kamu benar-benar tertabrak dan mati, alangkah baiknya. Jangan terburu-burulah. Pertunjukan baru saja dimulai. Mari kita lihat. Nona Kiao, Anda datang. Bibi Zhang, saya datang menemui kakek. Tuan muda Yuan, kenapa kamu berbaring di tanah? Kakek. Dengar kata si Chen, kamu merindukanku. Iya, sering-seringlah datang melihat kakek. Mengapa? Si Chen, Dia kerabat perusahaan, akan berada di sini. saya Dengga. Anda mengalami kecelakaan mobil. Apa yang terjadi? Kiao Nuan ingin membunuhku. Dia mendorong. Kakek, aku tidak. Xiaonuan, Berhentilah berakting, aku punya rekaman CCTV. Kakek, Qin Yuan kabur dari jalan. Aku ingin menyelamatkannya. Kakek, lihat, kau masih saja mencari-cari alasan. Kiao Nuan, jelaskan ini. Kenapa kamu mendorong Yuan? Apa kamu benar-benar ingin membunuhnya? Situasi kakek tidak begitu. Ayah, Kamu datang tepat waktu. Baru saja terjadi kecelakaan mobil. Selidiki. ayah. Saya datang ke sini hari ini khusus untuk masalah ini. Ini. Telah menyelidiki, ini mobil yang menabrak Qin Yuan. Mobil keluarga Xia. Meski mobil milik keluarga Xia, bagaimana mungkin aku mempertaruhkan nyawa? Selain itu, bukti Kiao Nuan mendorongku. Kakek, Qin Yuan merancang menabrakku. Kalau apa yang kamu bilang benar, bagaimana kamu bisa tahu sebelumnya? Ayah, aku percaya apa yang dikatakan Kiao Nuan adalah benar. Dia hampir membunuh orang. Kamu masih melindunginya. Kakek, Anda harus membela saya.
Anda merencanakan melukai cucu saya. Apa motif Anda? Kakek, bukan saya. Itu semua diatur oleh Qin Yuan. Bagaimana mungkin dia mau melukai dirinya? Mulai sekarang, keluarga Gu tidak berhubungan denganmu. Kakek, Ayah, saya bisa membuktikan bahwa Jonuan berkata jujur. Bawa orang itu ke... Gu Sicheng, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan dan lakukan? Ini supir Xia, Qin Yuan. Kamu kenal tidak? Aku. Jangan bilang kamu tidak kenal. Bantu tanya kebenarannya. Kakek. Aku salah, kakek, aku salah. Pakai trik untuk menjebak Kiao Nuan. Atau kamu ingin membunuhnya? Aku cuma ingin mendapatkan Kiao Nuan kembali. Kiao Nuan selalu baik padamu. Setiap kali kamu sakit, dia yang merawatmu. Kamu diculik. Nuan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanmu. Kamu malah bilang dia ingin mencelakaimu. Aku benar-benar malu padamu. kakek, Aku salah, kakek. Kalau kamu suka berlutut, berlututlah semalaman di sini. Nuan, keluarga Gu ini minta maaf padamu. Seharusnya kita tidak mengatur pertunanganmu dengan Yuan. kakek. Aku tidak masalah. Sichen, perlakukan Nuan dengan baik. Pak, tenang saja. Aku pasti memperlakukan Nuan dengan baik. Hari ini kamu dan Sichen bermalam di tempatku ya. Aku akan minta Bu Zhang siapkan kamar untuk kalian. Baik, kakek. Kakek, katanya siapkan kamar, tapi kenapa cuma satu kamar? Bagaimana aku bisa tidur nih? Nuan, mandi dulu ya. Oh, oke. Gimana ini nanti? Nyonya Gu, Anda sudah berendam 1 jam, kalau terus begini. Bisa pingsan kekurangan Aku belum selesai mandi. Nyonya Gu takut keluar? Siapa yang takut keluar? Aku kasih 3 detik, kalau kamu nggak keluar, aku akan masuk. 3. 2. Kakek sekarang sama sekali gak percaya kata-kataku, dia hanya percaya Kiao Nuan. Cara Kiao Nuan terlalu hebat. Bahkan Tuan Gu juga tertipu. Yi. Aku tanya kamu. Hmm. Orang yang menyelamatkanku waktu itu, benar-benar kamu? Hakyeon, kamu curiga padaku. Jadi kenapa kakek bilang orang yang menyelamatkanku adalah Jo Nuan? Hakyeon, karena aku terlalu mencintaimu. Aku takut Jo Nuan merebutmu. Jadi aku. Jadi, yang merawatku di rumah sakit waktu itu juga Jo Nuan, kan? Siapa yang bilang padamu? Apakah Joanna? Kenapa kamu berbohong padaku? Karena aku terlalu mencintaimu. Diam. Kakak Yuan. Masuk. Putri grup Xie ingin bertemu Anda. Tidak mau. Nona Xia belong. Dia ingin bicara. Tentang Nona Kiao. Suruh dia masuk. Baik. Tuan Gu, apa yang ingin Anda katakan tentang Kiao Nuan? Apakah Anda sudah membaca buku harian yang... Sudah, lalu bagaimana? Tuan Gu. Kiao Nuan hanya ingin memanfaatkan Anda. Lalu kenapa? Apakah aku akan percaya kata-katamu, meskipun Kiao Nuan benar-benar memanfaatkanku? Aku tetap rela. Apa yang dia lihat dari Kiao Nuan? Kenapa orang sehebat itu suka Kiao Nuan? Tuan Gu, Aku jelas tahu. bersama Kiao Nuan. Hanya demi grup Kiao. Aku berjanji, asal kamu mau bekerja sama dengan aku pasti akan membuatmu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Nona Xia, tolong hargai diri. Pak Gu. Nona Kiao datang. Pak Gu. Yoi, Kamu cari mati. Pak Gu, saya tidak sengaja. Xia Yi. Cara kamu memang rendah ya. Pakaian kotor, bawa dan cuci. Ya. Kamu tak perlu pura-pura. Percaya si Chen punya standar tinggi, tidak tertarik padamu. Apa maksudmu, Nuan? Si Chen, apa yang ingin kamu? Assistant Lee.
Hentikan semua kerjasama dengan grup Xia. Baik. Jika grupku mundur investasi, apa lagi yang bisa dilakukan grup Xia? Peku. Paku salah. Jangan akhiri kerjasama. Peku. Jalan carry dua pengual, lalat masak, user Kellier. Baik. Jangan, Pak Gu, Pak. Paku. Kantor Pak Gu Pasar, kok semua orang bisa masuk? Ja, Kamu ngapain? Bugu. Bisakah mengerti bahwa kamu cemburu? Cemburu. Kenapa saya harus cemburu? Bugu, akui saja bahwa kamu sudah terpikat padaku. Lepaskan saya. Saya bisa jalan sendiri. Ah, Kiao Nuan, saya tidak akan melepaskanmu. Hello. Kakyuan. Saya di grup Gu. Saya hampir tidak kuat lagi. Tolong cepat bawa saya ke rumah sakit. Gu Sichen, kamu LM. Chow Wan. Kamu yang mulai duluan. Tidak akan melepaskanmu. Jadi, apa yang kamu inginkan? Seumur hidup, jangan harap. Gu, Lanjutkan dengan kopinya. selesai. Aku tidak bisa menjelaskan. Semua karena Kamu mau jelasin apa sih? mereka pikir aku tidak serius. Kamu tertawa apa? Siapa berani ngomongin kamu? Aku akan pekat mereka. Mungkin Pak Gu tipe yang menahan diri. Di kantor pura-pura serius di rumah beringas seperti serigala. Kalian nggak tahu. Pak Gu itu pandai merayu. Tatapan ke istrinya seolah ingin. Memangsanya hidup-hidup. Apa ini yang disebut cinta ala CEO yang arogan dalam novel jadi kenyataan? Nggak bisa dipungkiri. Pak Gu dan Kak Jojo cocok. Gu Sicheng semua gara-gara kamu. Sekarang malunya bukan main. Yi, Gak apa-apa, aku pergi dulu. Kakyuan. Kamu masih marah padaku? Yi. Aku begitu percaya padamu. Tapi kamu. Aku mencintaimu, Kak Yuan. Demi kamu, aku rela melakukan apapun. Bahkan untuk membantu kamu merebut Kiao Nuan dari Pak Gu, aku juga akan membantumu. Apa yang kamu bilang? Kakyuan. Aku tahu kamu tidak rela. Perkiala pedaka sekali lagi. Kakek pasti akan mengubah pandangannya tentangmu, dan Kiao Nuan akan kembali padamu. Apa yang kamu katakan benar? Tidak, ini terlalu berbahaya. Kak Yuan, kalau tidak berani kehilangan, tidak bisa dapatkan harimau. Percayalah padaku sekali lagi, ya. Yi. Ini terakhir kalinya aku percaya padamu. Selesai pekerjaan ini, aku masuk penjara. Hidupku tak terselamatkan. Kamu keluar dari penjara takut APA? Kamu janji akan beri aku 2 juta untuk keluargaku. Tenang, ikuti rencana, aku langsung transfer. Nona Xia. Aku harap kamu bisa menepati janji. Kalau tidak, aku akan... Keluargamu ada di tanganku. Aku sarankan kamu lakukan dengan baik. Aku bilang kenapa kamu harus mengganggu Pak Gu. Sekarang, lihat akibatnya, grup Xia kehilangan 2 miliar. Yi baru saja keluar rumah sakit, apa mau membuatnya frustasi? Kenapa Kiao Nuan bisa disukai Pak Gu dan aku tidak? Besok kamu ikut aku untuk minta maaf pada Pak Gu. Dengar tidak? Hiu. Sichen, ada yang mengikuti aku. Kenapa kamu di sini? Hati-hati. Qin Yuan. Qin Yuan, Wan. kamu baik-baik. Aku baik-baik. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Sichen, Bagaimana kondisi Yuan? Sedang operasi. Lukanya tidak dalam. Seharusnya tidak ada. Kenapa ada yang menyerang? Ada apa ini? Orangnya sudah saya tangkap. Saya akan interogasi. Setelah itu, bawa orangnya ke kantor polisi. Baik. Nuan, jangan salahkan dirimu. Ini adalah utang Yuan padamu.
Terima kasih, kakek. Si Chen. Terima kasih sudah menyelamatkan saya. Nuan. Besok aku akan kirim orang jaga kamu 24 jam. Jangan khawatir. Oke, Nuan, mikirin apa? aku mikir. Kenapa Qin Yuan menyelamatkanku? Dia menyelamatkanmu, jadi. Kamu terharu nggak? Sama sekali enggak. Di kehidupan sebelumnya, dia dan Xia Yi membunuhku. Mungkinkah dia menyentuh hatiku? Aku tidak membiarkan merebutmu. Kenapa? Apakah Tuan Gu juga takut? Kurang percaya diri ya? Saat menghadapi kamu, kepercayaan diriku hilang sama sekali. Tuan Gu sudah kita kalahkan hampir mati. Akhirnya dia mengaku. Siapa? Qiao Nuan, Kenapa kamu menyelamatkan aku? aku benar-benar takut kamu terluka. Qiao Nuan, aku peduli padamu. Qin Yuan. Sekarang mulai jadi romantis ya. Kenapa kamu tidak mau percaya padaku? Pembunuhan ini kamu rencanakan untuk jadi pahlawan. Aku tidak. Kalau sepupu tahu. Kecelakaan yang membuatnya cacat dulu itu adalah rencanamu. Dia akan berekspresi seperti Dia beruntung sekali, ternyata tidak mati. Tapi kehilangan yang di dalam perutnya. Juga suatu kebaikan. kalau tidak lahir kembali, mungkin aku sudah tertipu olehmu. Nuan. Aku tidak secerdik itu, sungguh mencintaimu. Qin Yuan, sekarang setiap kata kamu ucapkan, aku tidak akan percaya. Qiao Nuan. Apa kamu suka pamanku jadi kamu tidak percaya padaku? Apa hubungannya dengan gua? Bukankah begitu? Sejak kamu bergaul dengan pamanku, kamu semakin dingin padaku, kamu bilang aku mengkhianatimu. Bukankah kamu mengkhianatiku? Qin Yuan. Kamu tidak mungkin berpikir aku gadis naif dari menarakan. Tidak tahu apa-apa. Qin Yuan, kamu tidak mungkin berpikir aku ini gadis yang naif dari Menara Gadingkan, tidak tahu apa-apa. Apa maksudmu? Kurasa sudah sejak beberapa tahun yang lalu kamu sudah bersama Xia Yi kan? Kalian berdua bekerja sama untuk menipu aku, ingin menyingkirkanku supaya bisa mewarisi grup Qiao. Benarkah? Aku tidak mengerti maksudmu. Qin Yuan, aku sudah pernah memberitahumu bahwa aku tahu segalanya, kamu tidak bisa menipuku. Percayalah pada aku, bagaimana mungkin aku melakukan hal seperti itu? Mau pakai trik untuk membuatku kembali? Lakukan dengan lebih meyakinkan, setidaknya masuk icu, atau benar-benar mati saja. Mungkin aku akan meneteskan air mata untukmu. Qiao Nuan, kamu sudah berubah. Dulu Qiao Nuan yang polos sudah kamu hilangkan. Qin Yuan, sekarang aku hanya merasa benci padamu. Chao Nuan itu orang Surhan Xiai. Qin Yuan berkorban banyak. Jika pisau menusuk lebih dalam, mungkin dia sudah mati. Aku sekarang bisa kirim Xia Yi ke Jie. Kirim ke Jie, itu terlalu murah buat Xia Yi dan Qin Yuan. Lalu kamu mau gimana? Masuk. Tuan Gu. Tuan Xia bawa istri dan Nona Xia. Suruh mereka masuk. Iya. Et Qiao Nuan, qui n'a pas Camus d'ici. Aku di sini. Apa itu mengejutkan? Jonwan, kenapa kamu di sini? Apakah mengejutkan ada di sini? Kamu keluar sebentar. Kami ada urusan dengan Tuan Gu. Bu Xia, apakah kamu datang hari ini untuk mempersulit Nyonya Gu? Tuan Gu. Kerabat senior Jonwan. Nyonya Gu, apakah Anda memiliki kerabat senior tidak? Tidak ada. Jiao Nuan, Feng Jiao, bagaimana kamu bicara dengan Nyonya Gu? Minta maaf. Maf Bugu. Pak Xia, apa yang membuat Anda datang hari ini? Pak Gu, saya dengar Yi telah menyinggung Anda terakhir kali. Jadi hari ini kami membawa Yi untuk meminta maaf.
Kalau mau minta maaf, harus ada sikap minta maaf, kan, Pak Xia? Maaf Pak Gu. Cuma begitu? Kalau begitu, silakan pergi. Waktu saya berharga, Pak Xia. YYI, berlutu. Aduh, ayah. Berlutu. Pak Gu. Saya salah. Yang kamu sakiti adalah istri saya. Bukan seharusnya minta maaf padanya? Pak Gu, kenapa Anda membuatnya sulit? Kalau begitu pergi saja, kami tidak menerima permintaan maaf yang tidak tulus. Nyonya Gu, saya salah. Tolong maafkan saya. Nyonya Gu, saya salah. Tolong maafkan saya. Xia YYY. Kamu selalu bersikap kurang ajar. Apakah cukup berlutut? Apa yang kamu inginkan, Qiao Nuan? Si Chen, saya tidak suka cara bicaranya. Tampar mulutnya. Qiao Nuan, jangan terlalu sombong. Kamu dimanja oleh ibumu, bicara tidak berbatas. Tuan Gu, Yi masih kecil. Tolong maafkan dia. New York. Xia, Anda meminta tolong pada orang yang salah lagi. Nuan Nuan, demi YYI c'est bagué c'est Pupu Camus, Mafkandiaya. Kiao Feng Jiao, Tuan Gu berkata, minta maaf harus ada caranya. Ini benar-benar keterlaluan. Aku adalah bibimu, apa kamu mengharapkan aku bersujud padamu? Anggap saja kamu bersujud pada orang tuaku. Aku mohon padamu, maafkan Yi. Si Chen, ada satu orang lagi yang belum berlutut. Qiao Nuan. Jangan berlebihan. Bagaimana bisa kamu membuat ayahku berlutut padamu? Hai, Nyonya Gu, semua salahku yang tidak mendidik anak dengan baik. Semoga Anda bisa memaafkanku. Tuan Xia selalu tinggi hati. Kupikir Anda lebih rela es daripada berlutut padaku. Hai, Nyonya Gu, asalkan Anda bisa tenang, saya akan melakukan apa saja. Hanya berlutut tidak cukup. Sujudlah. Qiao Nuan, jangan terlalu memanfaatkan keadaan. Apa Tuan Xia tidak mau? Mengapa Presiden Xia tidak bersedia? Nyonya Gu, Mon Mafkanseya. Oh, ayah, ibu. Aku membalaskan dendammu. Kami menghargai ketulusan Bapak Xia. Saya Ada Repet. Mengapa? Tuan Gu, dapatkah kerjasama Anda dengan Xia Group dilanjutkan? Tuan Xia, beri saya 2 hari untuk memikirkan sebelum kita Presiden Gu. Apa maksudmu? Masalahnya, Nyonya Gu pendendam. Saya harus menunggu dia tenang baru bicara denganmu. Baiklah. Semoga Gu tetap menepati janjinya. Mari kita pergi. Nuan-nuan. Ini apa? Penghargaan. Hanya ciuman sebentar ya. Gu, jangan terlalu tamak ya. Kalau Nyonya Gu pelit tidak mau memberi, aku akan minta sendiri. Si Chen, sepertinya aku benar-benar suka padamu. Apakah kamu serius? Bukankah seharusnya kamu marah? Sebelumnya aku tidak menyukaimu. Mungkin aku memanfaatkanmu. Menjadi dimanfaatkan oleh Nyonya Gu adalah kehormatan saya. Si Chen, sejak kapan kamu mulai menyukaiku? Begini. Si Chen, sejak kapan kamu mulai menyukaiku? Begini. Sudah ditemukan? Bilam. Kemampuan anti-interogasi Tuan Gu kuat, mungkin sudah kabur. Bagaimana beri tahu bos? Uhuk, uhuk, uhuk. Hei, tidak
Tidak apa-apa, kan? Itu dia. Uhuk, hei, kamu sadar. Kiao Nuan, kamu yang menyelamatkanku. Kamu kenal aku bagaimana? Aku Gu Siken. Kamu Paman Yuan. Hei, tubuhmu masih lemah sekarang. Aku akan menelepon keluarga Gu untuk menjemputmu. Tenang saja, ada aku di sini. Kamu akan baik-baik saja. Ada aku di sini, kamu akan baik-baik saja. Kiao Nuan, kamu sinar matahari hangat, orang yang ingin aku lindungi seumur hidup. Aku lupa ini. Nuan, masa lalu tidak penting. Sekarang kamu bisa percaya hatiku, ya? Si Chen, aku terluka oleh cinta sebelumnya. Kupikir tidak akan menyukai orang lain lagi. Tapi kemudian, kamu muncul. Dengan paksa masuk ke dalam hidupku. Entah sejak kapan, aku mulai bergantung padamu. Nuan. Kamu bisa bergantung padaku seumur hidup. Si Chen, kamu tidak keberatan dengan masa laluku? Aku tahu kamu dulu menyukai Qin Yuan. Tapi itu kenapa? Aku nggak peduli. Terima kasih, Si Chen. Nuan, lukamu akan kusembuhkan. Dunia bisa mengkhianatimu. Tapi aku, Gu Sichen, tidak akan. Si Chen, aku ingin mempercayaimu. Nuan. Aku bawa kamu ke Di mana? Ayah. Kiao Nuan keterlaluan. Kita biarin dia nindas? Sekarang Kiao Nuan dilindungi sama Gu. Kita bisa ngapain? Bener-bener gak ngerti Gu suka sama Kiao Nuan apanya. Bener-bener gak ngerti Gu suka sama Kiao Nuan apanya. Kalau gak terima, suruh Gu juga dukung kamu dong. Qin Yuan itu gak guna. Ketemu Gu aja, dia kayak tikus ketemu kucing, cuma bisa ngumpet. Oh, kamu kira aku gak mau? Pertama ingin dekati Pak Gu. Tapi dia tidak tertarik. Bisa apa aku? Hanya Qin Yuan yang mudah dipengaruhi. Sekali berusaha, langsung berhasil. Aku merasa Kiao Nuan berubah. Kau bilang Kiao Nuan. Apa dia tahu apa yang kita lakukan pada orang tuanya? Bagaimana dia bisa tahu? Dulu, semua tentang kematian orang tuanya kita lakukan dengan sempurna. Hanya Suster Zeng yang tahu kebenarannya. Sudah pergi ke luar negeri. Kenapa sikap dia sekarang berubah begitu besar terhadap kita? Setelah orang tua Jiao Nuan meninggal, kamu menindas Jiao Nuan. Jiao Nuan mendendam padamu. Apa maksudmu? Kamu menyalahkanku? Aku tidak menyalahkanmu. Tapi sekarang kita sudah menyinggung Jiao Nuan. Tuan Gu tidak akan membiarkan kita begitu saja. Apa yang harus kita lakukan sekarang? YY. Apa kamu benar-benar suka Qin Yuan? Aku tidak tahu. Karena Pak Gu suka Kiao Nuan. Kamu tidak lebih buruk daripada Kiao Nuan. Kamu juga bisa membuat Pak Gu suka padamu. Apakah ayah ingin aku putus dengan kakak Yuan? Menikah dengan Qin Yuan, apa gunanya? Berapa bagian kekayaan grup Gu yang dia dapat? Tapi membuat Gu Sicheng suka padaku, mana mungkin mudah? Terkiraku kari gara-gara dengannya malabit jamara. HYY. Itu kamu yang salah cara. Kalau kamu ikuti saranku, Pak Gu pasti akan perlahan-lahan. Santa padamu. Benarkah, ayah? Tentu saja. Akan kubawa kamu ke Kemana? Nuan. Kamu sudah siap? Iya. Gu Sichen. Apa yang kamu lakukan? Buka bagasi dan kamu akan tahu. Newer. Walaupun kamu setuju menikah denganku, tapi aku belum pernah melamarmu dengan baik. Newer. Kamu masih mau menikah denganku? Kamu. Bagaimana kamu tahu aku ingin lamaran di bagasi? Diary Nyonya Gu. Kamu jelas bilang tidak akan mengintip diari itu. Aku hanya ingin mengenalmu saja. Menulis di buku harian, lamaran di bagasi mobil adalah mimpiku.
Tak menyangka, Gu Sicheng yang mewujudkannya. Nyonya Gu. Kau marah, ya? Marah padaku. Perintahkan kau menemani seumur hidup. Seumur hidup membujukku. Siap bos. Sayangku. Gu Sichen. Aku sekarang sangat bahagia. Aku agak takut. Takut. Semua ini hanya mimpi. Mungkin kamu akan menghilang. Kamu tidak usah khawatir. Ini bukan mimpi. Ini semua nyata. Aku. Nuan-nuan. Nuan-nuan. Nuan-nuan, ada apa? Ini gejala mual hamil. Anak dari kehidupan sebelumnya. Akhirnya selamat di kehidupan ini. Nuan-nuan, kenapa diam? Jangan nakut-nakut. Tenang aja, aku baik-baik saja. Cuma salah makan. Gu Sichen, kamu ngapain? Ke rumah sakit. Tidak perlu rumah sakit, hanya masalah kecil. Masalah bagaimana jadi hal kecil? Ayo pergi. Nona Kiao, Anda hamil. Janinnya sangat sehat. Jaga pola makan dan kehangatan. Datang bulan depan untuk pemeriksaan. Terima kasih, dokter. Untung aku bisa mengelabui Gu Sichen. Kalau aku temani ke rumah sakit, ketahuan. Chow Wan. Ada sesuatu? Wan. Kenapa kamu ke rumah sakit? Ngapain urusin urusan orang lain? Belum kapok waktu itu? Kenapa Pak Gu nggak ada di sini? Dia nggak datang sama kamu? Kenapa Pak Gu nggak ada di sini? Dia nggak datang sama kamu? Kayaknya aku nggak perlu lapor sama kamu, deh. Hello Pak Gu. Sepupu kita kayaknya sakit. Kamu tahu nggak? Kalau Kiao Nuan sembunyiin dari Gu Sichen pasti ada sesuatu. Harus aku manfaatkan ini biar Kiao Nuan dan Gu Sichen ada masalah. Aku kira Pak Gu nggak mau ketemu aku. Kamu mau bilang apa mending sekalian saja. Pak Gu. Kamu tahu kakak sepupuku pergi ke rumah sakit? Sepertinya dia melakukan pemeriksaan. Ada kertas catatan di tasnya. Lalu? Pak Gu. Kamu tidak penasaran? Kenapa dia ke rumah sakit? Bicara saja, tidak perlu sedekat itu, saya alergi bulu anjing. Apa Gu Sichen sedang memanggilku anjing? Bosku, aku mau membantumu. Kapanpun kau butuh, aku bisa membantumu mengikuti jejak sepupuku. Apa tujuanmu? Apa sih tujuanku? Aku cuma peduli padamu dan sepupuku. Nuan-nuan, Xia Yi baru saja datang. Aku melihatnya saat pergi, tapi dia tidak melihatku. Nuan-nuan, kamu tidak penasaran dia bilang apa padaku? Bos Gu, sepupuku yang usil itu bilang apa lagi padamu? Dia bilang kamu ke rumah sakit kemarin. Jadi, kenapa kamu ke rumah sakit? Sichen, percaya padaku? Apa yang kamu katakan, aku akan percaya. Sekarang belum saatnya. Ketika waktunya tiba, akan memberitahu. Baiklah, jika kamu tidak mau bilang, aku tidak akan tanya. Xia Yi datang mencarimu, ada maksud tertentu. Kenapa biarkan dia masuk? Aku tahu, aku hanya ingin tahu apa tujuannya. Dia ingin memecah belah kita. Bagaimana kalau kita berbalik dan memanfaatkan situasi ini? Kamu maksudkan aku bermain bersama dia? Tuan Gu tidak merasa ini menyenangkan? Seru banget. Joan, bayaranku mahal loh. Gimana mau bayarnya? Cuma gitu aja? Berapa yang ingin Pak Gu? Kapan Joan siap? Sichen aku. Joan, jangan buat aku nunggu terlalu lama, nanti bisa bikin aku gila. Sichen jangan. Kalau terus begini, Sichen Gu bakal habisin aku total. Sichen, beri aku sedikit waktu lagi, ya? Baik, aku janji. Terima kasih. Jangan terima kasih padaku.
Aku benar-benar takut suatu hari kamu akan mencintai aku sampai mati. Xia Yi. Aku hampir kehilangan nyawa. Aku percaya padamu, tapi kamu seperti ini. Apakah kamu memanfaatkan aku? Pak Kyun. Pasti sepupu masih marah padamu, jadi tidak percaya sama kamu. Mau gimana lagi? Aku hampir kena tikaman. Aku tahu, aku juga sangat khawatir dengan Gege An. Tapi aku juga tidak berdaya. Kakak sepupu General Managerku. General Managerku. Kenapa Xia Yi memanggilmu akrab? Yang lalu adalah salahku, maafkan aku ya kakak sepupu. Kenapa harus memaafkanmu? Kakak sepupu, kita tumbuh besar bersama. Kamu benar-benar tidak memikirkan hubungan kita? Yang lalu memang salahku, tapi itu karena aku terlalu peduli padamu. Oh ya, kakak sepupu, bagaimana kondisimu akhir-akhir ini? Jangan khawatir, aku belum akan mati. Sepupu, bosku sangat peduli padamu. Kamu masuk rumah sakit sampai tidak memberitahunya. Dia pasti akan sangat sedih jika tahu. Nuan, kamu pergi ke rumah sakit? Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Bukankah sudah kubilang kalau ada apa-apa kamu harus cerita padaku? Tapi tidak apa-apa, kan? Sepupu, bosku benar-benar sangat peduli padamu. Xia Yi, ini bukan giliranmu bicara? Sepupu, aku tidak bermaksud begitu. Jangan marah, aku tidak akan bicara lagi. Chow Nuan Jangan Selikan Xiaoyi. Shai benar. Aku peduli padamu. Kamu malah membela Xia Yi. Kenapa tiba-tiba kamu begitu berbaik hati kepada pamanku? Pak Gu adalah pamanmu dan juga orang tuaku, kan? Seharusnya aku baik padanya. Dengan pengertian yang aku punya tentangmu, kamu punya rencana apa lagi? Kak Yuan, kamu tahu, kamu lupa rencana kita? Rencana mana yang pernah berhasil? Dulu aku percaya, sekarang tidak lagi. Kak Yuan, kenapa kamu bisa begini padaku? Jangan berpura-pura tidak bersalah. Apa yang kamu inginkan? Aku pernah gagal melawan Kiao Nuan. Tapi Yon Han Ge, aku berharap kamu bisa membantuku. Karena jika kita berhasil kali ini, kamu tetap bisa mendapatkan Yang Nuan kembali. Si Chen, aktingmu terlalu kaku. Nyonya Gu. Bisa mengikuti Xia Yi sudah cukup sulit, semua demi kamu. Maaf membuat Tuan Gu merasa tak nyaman. Si Chen, kenapa kamu membela Xia Yi? Kamu tahu aku membencinya. Kiao Nuan, aku ingin kamu tidak menyembunyikan apapun dariku. Tuan Gu. Apakah kamu terlalu otoriter? Haruskah urusanku dilaporkan padamu setiap saat? Iya. Xia Yi, kamu lagi ngapain? Xia Yi, kamu mencuri, ya? Kak, kamu salah paham. Aku cuma... Jangan berakting lagi. Kak Yuan bukan aku. Semua salahku. Membuat Kak Gu dan kakak sepupu jadi bertengkar. Kiao Nuan, Xia Yi itu. Cukup, aku nggak mau dengar kalian berdua. Pak Gu, nggak mau kejar dia? Nggak perlu, wanita jangan terlalu dimanja. Pak Gu, sepupu saya dari kecil sudah punya gaya sendiri. Tolong jangan marah padanya ya. Nuan. Aku ada yang mau bilang sama kamu. Aku nggak mau dengar. Nuan, peristiwa percobaan pembunuhan kemarin itu direncanakan oleh Xia Yi. Tebakanmu benar, dia ingin aku jadi pahlawan yang menyelamatkanmu, biar kamu terharu. Qin Youwan, kamu nggak merasa omonganmu ini sudah terlambat? Nuan. Dulu aku percaya Xia Yi, itu salahku. Bisakah kamu maafkan aku?
Aku janji nggak akan percaya dia lagi. Aku tidak percaya yang kamu bilang. Kalau aku bilang, aku bisa bantu kamu lawan Xia Yi. Qin Yuan. Kamu serius? Nuan, dulu aku bohong padamu itu salahku, tapi aku sudah sadar, yang paling kucintai adalah kamu. Semua salah Xia Yi. Kalau bukan dia mengaku-ngaku sebagai penyelamatku, aku tidak akan. Qin Yuan, tahukah kamu sakitnya aku saat kamu menyakitiku? Nuan. Itu tidak akan terjadi lagi. Kalian ngapain? Kiao Nuan, bagaimana kamu mengecewakan tuanku? Jelaskan, Kiao Nuan. Kamu datang dengan Xia Yi. Apa yang perlu dijelaskan? Kiao Nuan, jangan lupa, sekarang kamu tunanganku. Benarkah, Tuan Gu? Jika tidak, Anda takkan datang dengan Xia Yi. Kakak, salah paham. Aku bawa Tuan Gu untuk minta maaf padamu. Tuan Gu peduli padamu, jangan katakan dia akan sedih. Kiao Nuan, ku beri kesempatan terakhir. Usir Qin Yuan. Paman, Apa maksudmu? Tidak percaya pada Kiao Nuan? Chow Nuan. Tuan Gu harus pergi. Aku tak mau melihat lagi. Chow Nuan, tahu apa yang sedang kamu katakan? Tuan Gu, tolong pergi. Chow Nuan. Yang pergi Tuan Gu, aku tak mau lihat kamu. Kiao Nuan, kamu tahu apa yang sedang kamu katakan? Tuan Gu, tolong pergi. Ah, Kakak sepupu, ada yang kamu pikirkannya? kenapa kamu datang? Datang untuk meminta maaf kepada Tuan Gu. Silakan pergi. Wah, kakak. Saya pikir Tuan Gu sangat mencintaimu. Lihatlah, dia bahkan tidak mempercayaimu. Nona Kiao, ini hadiah permintaan maaf dari Tuan Gu untuk Anda. Dia bilang seharusnya tidak marah pada Anda. Sampaikan ke Tuan Gu, tidak butuh permintaan maafnya. Nona Kiao. Pergi. Nona Kiao. Nona Kiao. Sepupu. Kamu berbuat begini. Penghilangan Tuan Gu. Xia Yi, keluargamu di tepi laut, kenapa urusin ini? Aduh sepupu. Sepupu kirim pesan ke siapa? Apa urusannya buat kamu? Aku tahu, Xia Yi, aku ingin meminta tolong padamu. Kalau kamu bisa berbuat baik, grup Gu akan mempertimbangkan kembali. Ayah pasti senang tahu soal ini. Aku sudah pesankan kamar di 405. Kamu ke sana bantu aku awasi. Kalau ada apa-apa segera hubungi aku. Kenapa aku ada di sini? Benar juga. Aku harus pergi ke 405 untuk bantu Pak Gu cari tahu situasi. Kamu ya? Pak Gu.
Xia Yi. Kamu ini. Aku dapat pesan singkat suruh ke 8505. Katanya ada acara seru. Aku tidak menyangka, Xia Yi. Kamu berani mengkhianati aku. Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini, Gu? Aku tidak tahu. Tuan Gu. Kamu mau naik ke tempat tidur pamanku. Bukan begitu, Johan. Dengar penjelasanku, aku juga tidak tahu kenapa. Kamu tidak tahu. Kamu sudah naik ke tempat tidur orang, bilang tidak tahu. Takyeon. Kamu harus percaya padaku, aku pasti dijebak orang lain. Xia Yi, kenapa akhir-akhir ini kamu cuekin aku? Kamu malah berdandan buat pamanku. Kamu udah rencanakan ini, ya? Mau jadi bibi pengganti Kiao Nuan, kan? Yoan, apakah kamu masih tidak mengerti perasaanku padamu? Semua orang boleh meragukan aku, tapi kamu tidak boleh. Karena aku benar-benar mencintaimu. Pakailah bajumu, aku terganggu melihatmu. Tinyeon. Apa maksudmu? Sekarang aku mengerti. Kamu sebenarnya gak pernah mencintaiku. Kamu hanya tertarik pada statusku sebagai anak kedua keluarga Gu, kan? Bukan begitu, Kak Johan. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Dengarkan penjelasanku. Orang tidak mau mendengarkan penjelasanmu. Kamu menghinaku. Atas dasar apa kamu bicara begitu? Aku salah bicara. Aku berkata tidak seharusnya. Lalu kamu? Kenapa kamu ada di hotel ini? Kamu tadi malam di kamar sebelah 8404 ya? Kamu tangga detengnya Cheonwon? Kok kamu tahu? Itu kamu yang atur. Betul, aku yang atur. Qin Yuan. Kamu bilang aku nggak cinta kamu. Lalu kamu, pernahkah kamu cinta sama aku? Kita berdua setara. Kenapa kamu berhak menyalahkan aku? Bersama kamu dalam hidup ini adalah hal yang paling aku sesali. Menyesal Qin Yuan. Dari awal sampai akhir, kamu benar-benar egois demi warisan keluarga Kiao kamu sampai bisa merencanakan pembunuhan Kiao Nuan. Hatimu terbuat dari racun, kamu adalah bajingan, bukan manusia. Elze tidak ingin mendengarkanmu lagi. Belajar banyak, ini yang disebut anjing menggigit anjing. Cheonwon. Hari ini semuanya adalah rencanamu, kan? Apa yang bicarakan? Aku tidak tahu. Aku akan membunuhmu. Apa yang kamu lakukan? Qin Yuan. Kamu malah membelanya. Aku bukan membelanya, aku membelamu. Qin Yuan. Aku selalu menuruti keinginanmu. Kamu malah memperlakukanku begini demi dia. Diam. Qin Yuan. Aku sangat benci. Aku benci kenapa aku tidak bisa melihat sifat palsumu. Pergi dari sini, aku tak mau melihatmu lagi. Pergi, Nuan. Biarkan dia. Pergilah duluan. Harus bicara dengan Xia Yi. Baik. Bagaimana rasanya, Xia Yi? Tidak enak kan jadi korban rencana orang? Ternyata itu memang kamu. Kamu tadi mati-matian tidak mengaku. Xia Yi. Jangan naif mengira trik-trik kecilmu bisa memisahkan aku dan Gu Xicheng. Kalian pura-pura saja. Aku bersedia berakting bersamamu, tidak seharusnya berterima kasih? Cheonwon. Kenapa kamu bisa begitu kejam? Kenapa bisa sekejam itu? Kejam, Xia Yi. Dibandingkan dengan siasat dan kekejamanmu. Aku, Kiao Nuan, tidak ada apa-apanya. Apa yang kamu inginkan? Ini hanya mengembalikan padamu. Awalnya kamu menjebakku hingga terlibat dengan seseorang. Untungnya aku ke kamar Presiden Gu. Jangan terburu-buru, selanjutnya giliranmu. Bukan hanya kamu, Xia Honghai dan Kiao Fengjiao juga, tidak ada yang akan terlewatkan. Kakek, cobain hasil masakanku. Nuan. Hari ini ada perayaan apa? Kenapa kamu senang sekali?
Bersama kakek adalah hari baik. Wahahaha, mulut Nuan kita memang manis sekali. Hahaha. Yuan datang, Paman. Jadi kehilangan semangat. Dia datang untuk APA. Perlu mengusirnya. Tak Yuza bayarkan dia masak. Ya, Chuan, Kakek, kamu datang untuk apa? kakek saya. Saya ingin minta tolong sesuatu. Apa itu? Katakan. Kiao Nuan dulu tunangan saya. Dulu saya tidak menghargainya, sekarang saya menyesal. Saya ingin bersaing secara adil dengan Paman. Apa alasan kamu untuk bersaing adil denganku? Saya ingin bersaing secara adil dengan Paman. Apa alasan kamu untuk bersaing adil denganku? Qin Yuan, apakah Kiao Nuan orang yang bisa kamu inginkan dan buang sesukamu? Kakek, jika Anda bersedia memberi saya kesempatan ini, saya pasti akan menghargai Kiao Nuan. Aku memberimu. Qin Yuan, karena orang tuamu sudah meninggal lebih dulu, aku selalu toleran dengan kesalahanmu. Keluargaku merasa cukup bersalah pada Kiao Nuan karena kamu, dan kamu masih ingin menghinanya. Ayah. Jangan marah, kebetulan Qin Yuan datang hari ini. Ayah, saya ingin Anda mendengarkan sesuatu. Menyesal? Qin Yuan, dari awal sampai akhir, kamu hanya orang yang egois. Mendapatkan warisan keluarga. Bisa merencanakan pembunuhan Kiao Nuan. Hatimu seperti kalajengking, bukan manusia. Qin Yuan, Kakek, semua ini omong kosong Xia Yi. Saya tidak pernah melakukan hal seperti itu. mulai hari ini, kamu bukan lagi bagian dari keluarga Gu kami. Dalam keluarga Gu, tidak ada cucu seperti kamu. Pergi dari sini. Pergi. Kumohon, jangan usir aku, semua ini hanyalah omong kosong Xia Yi. Nuan, keluarga Gu mengecewakanmu. Dulu aku buta sebab membiarkanmu bertunangan dengan orang brengsek ini. Aku juga merasa bersalah pada orang tuamu. Aku juga tidak menyangka Qin Yuan akan menjadi seperti ini. Qin Yuan, pergi dari sini. Jangan mengganggu pandangan. Paman, aku tidak bermaksud menyakiti Kiao Nuan. Qin Yuan, kesalahan terbesar dalam hidupku adalah memiliki keponakan sepertimu. Tidak ingin melihatmu lagi. Kamu. Jangan muncul di depanku lagi. Pergi. Ayah. Kakek. Ayah, apakah Anda baik-baik saja? Kakek baik-baik saja? Sudah tidak masalah. Ayah akan pulang dari rumah sakit. Syukurlah. Nuan. Karena aku tidak muncul tepat waktu di hadapanmu. Aku tahu kamu menderita. Aku tidak menduga Qin Yuan akan menyakitimu. Seharusnya aku menjauhkanmu darinya, bukan hanya menjagamu dari belakang. Sekarang juga belum terlambat. Setelah si Cheng bersamamu, aku merasa tenang melakukan apapun. Bos Gu, semua sudah diatur. Bu Zeng sudah ditemukan. Bawa dia padaku. baik. Nona Kia. Bu Zeng, masih ingat aku ya? Kamu pikir lari ke luar negeri bisa aman? Nona Kia. Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Nona Kiao, kamu mau apa? Bibi Zeng. Dulu waktu jadi pengurus rumah, ibu saya anggap kamu keluarga dan beri obat ayah saya. Mereka kecelakaan saat perjalanan bisnis, meninggal. Apakah kamu masih ingat? Nona Kia. Saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Bagaimana mungkin saya melukai Tuan dan Nyonya? Tidak mau berkata jujur, ya? Patahkan satu jarinya. Saya. Bibi Zeng, kalau tidak jujur, akan kami lempar ke laut untuk dimakan. Nona Chow. Kumohon, jangan bunuh aku. Aku akan bicara. Bicara. Semua ini disuruh oleh Xia Honghai. Dia memberiku 3 juta untuk memasukkan obat tidur ke obat Tuan. Buktinya mana? Aku masih menyimpan catatan transfer Xia Honghai dan rekaman panggilan. Benarkah? Aku juga takut Xia Honghai membunuhku. Jadi aku simpan buktinya. Nona Kiao. Maafkan aku. Aku salah. Tolong maafkan aku,
jangan bunuh aku. Bukti di mana? Di rumah anak saya. Asisten Li, bawa ke rumah Ibu Zeng, paksa anaknya. Di mana bukti Xia Honghai? Nona Kia. Saya sudah bilang. Tolong lepaskan saya. Bawa dia ke kantor polisi. Nona Kia, saya tahu saya salah. Tolong beri kesempatan menebus kesalahan. Beri kamu kesempatan? Lalu orang tua saya bagaimana? Siapa yang memberi tuaku kesempatan untuk Bawa dia keluar. Terima kasih. Kafein seharusnya tidak baik untuk janin, kan? Bu Zhang. Beli sebotol susu saat pulang. Dia tidak akan menemukan sesuatu. Nuan, kenapa kamu pucat? Tidak tidur nyenyak? Insomnia tadi malam. Apa yang kamu lakukan? Tidur sebentar lagi. Nuan, Yi bunuh diri. Kamu sudah bangun. Aku tidur berapa lama? Sekitar 2 jam. Oh ya, Perusan Xiao Feng Jiao Menelpon. Dia bilang apa? Xia Yi bunuh diri. Pura-pura, aku matikan teleponnya. Ibu Gu, Nyonya Xia datang, biarkan dia masuk. Ibu Gu. Tolong selamatkan Yi. Dia menyayat pergelangan tangannya. Dia sedang dirawat di rumah sakit, perlu transfusi darah. Butuh darah, cari dokter. Kenapa cari aku? Hanya darahmu yang cocok dengan Yi, kumohon Ibu Gu. Guzong, il n'y a pas. Buka dan lihat sendiri, laporan tes golongan darah Kiao Nuan dan Xia Yi tidak sama dalam laporan ini. Selama bertahun-tahun ini kamu biarkan Kiao Nuan mendonorkan darah untuk Xia Yi, apa sebenarnya maksudmu? Ini aku nggak tahu. Ini palsu. Kiao Nuan RH negatif, Xia Yi O tipe biasa. Pasti setiap bank darah di rumah sakit punya stok darah O yang cukup, kan? Selama bertahun-tahun ini. Ambil darah Kiao Nuan untuk uang sembunyi, kan? Xiao Feng Jiao, Bayer Yutang. Si Chen, apa kamu katakan benar? Nuan, dia diam-diam jual darahmu ke pasar gelap. Bertahun-tahun, pasti sudah jutaan. Beberapa tahun ini, aku transfusi darah ke Xia Yi, kadang sebulan sekali atau 2 kali. Karena transfusi darah jangka panjang, aku kena anemia dan pingsan sebelum ujian masuk universitas. Karenanya aku kehilangan kesempatan masuk universitas impianku. Xiao Feng Jiao. Kalau kamu nggak datang, aku bakal cari kamu. Sekarang kamu sudah datang. Kamu jangan pergi. Orang. Si Kiao Nuan itu ternyata bisa sehebat ini? Aku mau habisi dia. Aduh, sekarang ada ide apa? Sejak Kiao Nuan dekat dengan Pak Gu, kita udah nggak punya kemampuan lawan dia. Apa kita biarin aja gitu? Lihatlah putrimu, dia telah dinodai oleh seseorang. Bagaimana dia menghadapi orang lain dan menikah masa mendatang? Bu, bisakah ibu berhenti membicarakan ini? Apa ibu mencoba memaksaku mati? YY. Ibu hanya merasa kasihan padamu. Qin Yuan tidak ingin aku, dan aku tidak bisa dekat presidenku. Apa gunanya aku hidup? Lebih baik aku mati saja. Hei, jangan melakukan hal yang gegabah. Saya akan menelepon Kiao Nuan sekarang. Saya ingin bertanya langsung kepadanya apa maksudnya. Onda, kamu bagaimana bawa kemari? Saya bibi dia. Saya lebih tua darinya. Saya mau ketemu dia pasti ketemu saya kan. Tidak Mamblak et Adilan un tuc YY. Seya Tidak akan tenant.
Aduh, ayah, telepon ibu tidak bisa dihubungi. Saya sudah bilang padanya jangan cari masalah sama Kiao Nuan, tapi dia tetap tidak mau dengar. Sekarang bagaimana ini? Jangan khawatir. Mungkin ponsel ibumu habis baterai. Jangan khawatir ya, masih ada yang harus kamu tanggung. Bukan hanya kamu, juga Xia Honghai dan Qiao Fengjiao, takkan ada yang lolos. Tidak mungkin, ibuku pasti sedang dalam bahaya. Aku harus segera mencari Kiao Nuan sekarang. Xia Yi, kamu mau kemana sekarang? Kiao Nuan, kamu sembunyikan ibuku di mana? Sembunyi. Kenapa harus menyembunyikan orang hidup-hidup? Jangan berpura-pura. Ibuku bilang mau menemui kamu, lalu menghilang. Orang hidup bisa menghilang. Benar-benar menarik ya. Kiao Nuan, kalau terjadi sesuatu pada ibuku, aku tidak akan melepaskanmu. Nona Xia. Berbicara lebih sopan pada Nyonya Gu. Kiao Nuan, tanpa Tuan Gu kamu bukan siapa-siapa. Lebih baik daripada kamu yang tidak bisa bergantung pada pria. Tidak ada pria yang mau dengan wanita yang sudah dijamah banyak orang. Kiao Nuan, hati-hati bicara. Harus menghormati adalah kalian. Rumahku, berani bertindak, lapor polisi. Rumahmu? Paman, kalau aku tidak salah, hak milik villa ini harusnya milik keluarga Kiao. Paman, kau mengingatkanku. Kapan berencana pindah? Kiao Nuan, Aruscanco et Maxa auront que Jalambin tu. Kalau dibandingkan dengan perbuatan rahasia paman, aku sudah cukup lembut. Apa maksudmu? Pindah dalam 3 hari, atau tanggung akibatnya. Nuan, aku mohon maafkan aku ya, aku benar-benar tahu salahku. Pergi, menjengkelkan. Nuan, Tuan Muda Gu dan Tuan Gu sudah perintahkan, jangan ganggu Nona Kiao lagi. Tinyun. Kenapa kamu nggak punya harga diri sedikit pun? Bukan urusanmu. Yuan, kita bicarakan baik-baik yuk. Xia Yi, tak ada yang perlu dibicarakan antara kita. Cepat pergi dari sini. Aku tidak ingin memukul wanita, ngerti? Sekarang kamu benci aku sebegitu? Kamu sudah dipermainkan banyak orang, seperti toilet umum, aku melihatmu merasa kotor. Bu. Xia Yi melihat Qiao Fengjiao. Senang, ya? Kiao Nuan. Mau apa kamu? Tentu saja mau kita bereskan semua ini. Kiao Nuan. Dulu kita adalah keluarga. Jangan macam-macam ya. Xia Yi, taruhan sama aku? Kalau menang, aku lepaskan kamu. Taruhan apa? Telepon Qin Yu, kalau dia datang selamatkanmu, aku lepaskan kamu. Qin Yuan enggan padaku, mana mungkin mau datang selamatkan aku. Banyak tahun bersama Qin Yuan. Mana mungkin tega membiarkanmu. Baik, aku telepon. Nuan, kamu mau bicara denganku? Di hatinya sekarang cuma ada Kiao Nuan, Yun Gage saya. Xia Yi, kenapa kamu punya nomor Nuan? Apa yang kamu lakukan? Kak Yuan, aku diculik oleh Kiao Nuan. Cepat selamatkan aku. Kiao Nuan bilang kalau kamu mau datang, dia akan melepaskanku. Cepat datang dan selamatkan aku, Kak Yuan. Xia Yi. Apakah aku masih akan percaya omonganmu? Aku serius. Aku dan ibuku diculik, Kak Yuan. Hanya kamu yang bisa menyelamatkan kami sekarang. Lebih baik kamu mati saja. Mana mungkin aku mau menyelamatkanmu? Ini benar-benar omong kosong. Kak Yuan. Kenapa kamu bisa seperti ini? Aku selalu seperti ini. Xia Yi. Dari awal, aku tidak pernah suka kamu. Tidak, aku tidak percaya. Kamu pasti suka sama aku, Kakak Yuan. Kenapa kamu bisa begitu kejam padaku? Aku tidak ada waktu untuk mendengar omong kosongmu. Ada yang lain? Kalau tidak, aku tutup dulu. Qin Yuan ternyata begitu kejam. Xia Yi, selama ini, kamu tidak bisa membuat hatinya hangat. Qiao Nuan.
Kamu sebenarnya mau ngapain? Masih ada urusan apa lagi? Ini aku. Nuan-nuan, kamu mau bicara denganku? Ada urusan apa? Qin Yuan, apa kamu benar-benar tidak ada perasaan untuk Xia Yi? Terhadap wanita jahat itu. Nuan-nuan, yang kucintai hanya kamu. Benarkah? Kalau Xia Yi dengar, dia pasti sedih. Urusannya tidak ada hubungannya denganku. Mendengar namanya saja membuatku mual. Apa yang Xia Yi pikirkan? Kak Yunan sekarang benar-benar tidak peduli padamu. Aku takkan membiarkannya. Dia sedang dalam perjalanan ke grup Gu, kalian bicara baik-baik ya. Yi, jangan lakukan hal bodoh. Ini semua rencana Jonah. Tak usah khawatirkan aku. Aku pasti tidak akan membiarkan Qin Yuan. Aku jadi begini semua gara-gara dia. Yi, dengan nasihat ibu, jangan lakukan hal bodoh, bisa masuk penjara. Hidupku sudah hancur. Masuk penjara atau tidak sudah tidak ada bedanya lagi. Aku tidak akan membiarkan begitu saja. Jangan biarkan Qin Yuan lolos. Kalau bukan karena dia, kamu pasti masih jadi putri kaya yang bahagia tanpa beban. Qin Yuan, apakah kamu tidak punya perasaan pada Xia Yi? HMPH, bisa punya perasaan pada wanita jahat ini? Nuan-nuan, satu-satunya wanita yang kucintai. Benarkah? Kalau Xia Yi mendengar, dia pasti sedih ya. Apa urusannya? Mendengar namanya membuatku muak. Qin Yuan, ini semua kau yang membuatku begini. Nona Kiao, Xia Yi menabrak Tuan Yuan kali ini cukup parah. Sudah direkam semua? Ya, semuanya sudah direkam. Bagus sekali. Kiao Nuan, kamu gila. Gila. Xia Honghai, Kiao Fengjiao sudah menghilang sehari, kamu tidak khawatir? Kiao Nuan, kamu gila. Xia Honghai, jangan khawatir. Sekarang belum waktunya untuk khawatir. Apa yang akan kamu lakukan? Jangan dengarin Kiao Nuan, aku gak percaya dia bakal bunuh aku. Xia Honghai, mari kita buat kesepakatan. Apa yang perlu kita bicarakan? Mungkin gak peduli Kiao Fengjiao, tapi harus peduli putri satu-satunya, Xia Yi. Apa maksudmu? Dia nabrak Qin Yuan. Kiao Nuan, apa yang mau kamu lakukan? Mengaku ke polisi kalau kamu yang bunuh orang tuaku. Kalau gak, aku bakal buat Xia Yi masuk penjara. Kiao Nuan, ingin memojokkan keluarga kami? Bikin kami tidak berdaya? Xia Honghai, saat bicara begitu, di mana hatimu? Dulu kamu cuma pengangguran. Orang tuaku menerimamu. Diizinkan kerja di Kiao Group, tapi kamu? Hah, begini caramu membalas budi? Kiao Nuan, saat kamu bilang begitu, saya tidak mengerti. Nyonya Zeng mengaku. Sempat akui kesalahanmu? Kiao Nuan. Aku sudah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Kenapa kau tidak bisa melepaskan kami? Itulah kenapa ingin bernegosiasi denganmu. Katakan. Kamu yang dipenjara atau putrimu yang dipenjara? Jika Kuyang di Panjara. Koakan le paskan YYY? Ya, selama menyerahkan diri ke polisi. Aku akan lepaskan Xia Yi. Lausia, jangan dengarkan Kiao Nuan, kalau kamu di penjara, keluarga kita akan hancur. Lalu menurutmu harus bagaimana? Apakah kamu benar-benar ingin melihat putriku di penjara? Kiao Nuan, saya mohon padamu. Biarkan saya yang di penjara. Lepaskan keluarga kami. Tidak. Bec. Kiao Nuan. Saya akui, dulu saya kehilangan akal sehat dan membunuh orang tuamu. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan Yi atau Feng Jiao. Saya yang memaksa Feng Jiao jadi kaki tangan. Padahal dia adik kandung ayahmu. Bagaimana mungkin dia tega membunuh keluarganya sendiri? Bagaimana mungkin aku percaya omonganmu? Yi memang lemah dan sering sakit. Dia tidak tahan disiksa seperti ini. Xia Honghai, Apa kamu salah paham? apa hakmu sekarang untuk bernegosiasi denganku? Pak Xia, kenapa harus begini?
Hanya ketika saya di penjara, rencana balas dendam Anda bisa selesai. Benar kan? Jangan. Jika Ondamazuk Panjara, bagaimana dengan Seiya dan YY? Ayah, Ibu, Aku sudah membalas dendam untuk semoga kalian bisa tenang di surga. Ibu apa yang Anda katakan? Ayah sudah di penjara. Semua ini karena kamu. Kenapa kamu menabrak Qin Yuan? Sekarang kamu menyalahkan aku, yakin Yuan? Itukah yang bisa dia lakukan? Aku sampai ingin menabraknya dengan mobil. HEI. Kalian sedang apa? Nona Kiao bilang, kalian harus pindah dalam 3 hari. Kenapa belum? Ini rumahku. Kenapa aku harus pindah? Aku bukan untuk bernegosiasi. Kalau tidak mau pindah, kami bantu pindah. Kalian mau ngapain? Yi, menurutmu sekarang harus gimana? Ayahmu di penjara lagi. Kita segera harus pindah lagi. Bagaimana hidup kita selanjutnya? Ibu, jangan khawatir. Aku punya kartu as terakhir. Ah, kartu as apa lagi yang kamu punya? Aku mengandung anak Qin Yuan, hampir 3 bulan. Sebentar lagi pasti kelihatan. Kamu yakin itu? Anaknya Qin Yuan? Bu, pikirkan ini, aku dinodai seminggu lalu. Sebelum itu hanya punya Qin Yuan. Apa yang diragukan? Apa rencanamu? Aku akan cari tuanku. Biarkan dia meninggalkan saya di rumah keluargaku. Nona Kiao, Xia YY datang. Katanya ingin bertemu tuan. Bujang, biarkan masuk. Baik. Xia Yi, kenapa datang ke rumah keluargaku? Qianwan. Aku datang untuk bertemu tuanku. Kakek tidak di rumah hari ini, bisa datang lain kali. Kalau begitu aku akan duduk di sini menunggu tuanku pulang. Katakan, ada apa? Saya. Tuan sudah pulang. Tuan Gu. Kenapa Anda datang ke sini? Zhang, Suste. Kenapa membiarkan semua orang masuk? Tuan. Saya datang untuk membicarakan hal penting kepada Anda. Berbicara padaku. Ada kabar baik apa yang bisa kamu sampaikan padaku? Aku hamil. Anaknya Qin Yuan. Hamil. Benar-benar kabar baik, ya. Hamil. Kenapa cari Qin Yuan? Mengapa datang ke keluargaku? Tuan Gu. Yang aku kandung darah keturunan keluargaku, Anda akan diam saja. Haha Xiai, oh Xiai. Aku sudah hidup lebih dari 70 tahun. Gadis kecil yang berhati sekejam kamu ini, baru pertama kali aku lihat. Benar-benar membuka mataku. Tuanku. Saya tidak peduli bagaimana Anda lihat saya. Tapi saya mengandung cucu buyut Anda. Anda tidak peduli soal ini. Saya akan mengadu ke media. Saat itu masalah akan besar. Saya ke keluargaku tidak punya muka lagi. Katakan saja, kamu mau berapa? 5 juta. Selama kalian kasih 5 juta, masalah ini selesai. Kamu mimpi. Xia Yi, Qin Yuan tahu kamu hamil? Dia tahu atau tidak, ada hubungannya apa? Masalah hamil ini penting. Kamu tidak bilang ke ayah anak itu? Ini bukan urusanmu. Baiklah, jika kamu diam, aku bantu bilang. Qianwan. Tidak perlu kamu ikut campur. Cukup. Xiai. Jika keluargaku bisa dijebak oleh gadis kecil sepertimu, maka kamu benar-benar meremehkan Gu Chunseng. Kamu bisa saja memberitahu media soal kehamilanmu. Saya ingin melihat seberapa besar keributan yang bisa kamu buat. Ibu Zhang. Ya. Usir dia keluar. Aku tidak mau melihatnya lagi. Nona Xia, silakan. Kalian benar-benar keterlaluan. Kakek, jangan marah. Untuk orang begitu tidak perlu marah. Ya, tidak perlu. Nuan tenang saja. Aku tidak akan membiarkan Xia Yi hidup nyaman. Paman. Kakiku sudah tidak bisa digunakan, bisa tidak kamu? Tolonglah, biarkan dia memaafkan saya.
Ini semua pantas kamu terima, Qin Yuan. Paman, bisakah kamu jangan bicara sinis? Karena kamu merebut Qiao Nuan. Qiao Nuan masih milikku. Qin Yuan, kamu tidak pantas untuk Qiao Nuan. Kenapa saya tidak pantas? Qiao Nuan sejak kecil adalah teman dekatku, sejak kecil dia menyukai saya. Paman, tidakkah kamu merasa sangat menyedihkan? Ahli waris grup Gu yang terkenal. Malah dimanfaatkan oleh Qiao Nuan untuk balas dendam. Saya sekarang berdiri. Kamu berbaring. Sekarang siapa yang lebih menyedihkan? Oh iya. Mau tahu siapa yang menabrakmu? Siapa? Lihat sendiri. Penjara. Wanita ini harus masuk penjara. Pasti dia akan datang mencari kamu, urusan kalian. Aku tidak ikut campur. Xia Yi, kamu perempuan jahat. Aku tidak akan melepaskanmu. Qin Yuan. Bukannya kamu bilang aku seperti toilet umum, jijik dan tidak mau bertemu. Kenapa sekarang mau bertemu? Yi. Kenapa tidak memberitahuku kamu hamil? Kenapa harus memberitahu? Anakku tidak ada hubungannya denganmu. Tidak hubungannya? Kenapa pergi ke keluarga Gu? Urusanku tidak perlu dicampur. Yi, dulu aku bersalah. Mengucapkan kata-kata yang menyakitimu. Tapi sekarang kamu mengandung anakku. Mari kita hidup bersama. Qin Yuan. Apa yang kau katakan itu benar? Yi. Aku masih punya perasaan padamu, meski kau menyakitiku, aku tidak peduli. Kak Yuan. Kamu benar-benar tidak keberatan? Tapi sekarang aku sudah tidak bersih. Yi. Yang kucintai adalah dirimu seburuk apapun di mataku, kau tetap yang terbaik. Mas Anyu, kalau tahu anak bisa bikin kamu balik, aku nggak akan. Gak akan nabrak aku pakai mobil, ya? Kamu udah tahu semua. Gak masalah, cuma kehilangan satu kaki. Kamu gak akan jijik sama aku, kan? Aku nggak keberatan, Mas Anyu. Nanti kita hidup bahagia. Kamu kan orang Gu. Sekarang kamu catat, keluarga Gu nggak akan tinggalin kamu. Siapa itu? Tuan Qin, bawa Nona Xia ke bawah. Periksa kondisi janinnya. Baik. Periksa? Kenapa harus diperiksa? Aku cuma khawatir kok. Silakan lewat sini. Persiapan operasi LC pengangkatan rahim. Pengangkatan rahim, operasi LC. Kenapa aku tidak bisa bergerak? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Pusing sekali. Apa aku bermimpi? Sudah bangun. Bagaimana rasanya? Kakak Ikan, bukankah kamu bilang hanya melakukan pemeriksaan? Kenapa tubuhku begitu sakit? Tentu saja sakit. Rahimmu dan bayimu sudah tidak ada, persiapan operasi LC dan pengangkatan rahim. Aku bukan bermimpi, ini nyata. Xia Yi, selamat. Kamu tidak perlu lagi jadi bus umum. Lagi pula, kamu bahkan tidak bisa dianggap perempuan lagi. Saudara Yuan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa lakukan ini? Kau melumpuhkan kakiku, aku pastikan kau tak bisa jadi perempuan. Itu pertukaran setara. Qin Yuan, kau hanya bajingan. Aku FZ, hahaha. Pernahkah kau mengira hari itu akan tiba saat kau memukulku? Aku sedang mengandung anakmu. Anak saya. Jadi dia di perutmu, dia tidak seharusnya lahir. Kamu benar-benar tidak punya hati, Qin Yuan. Selama hidup, aku Xia Yi selalu salah. Tapi yang paling kusesali adalah bersama denganmu. Xia Yi, mau jujur saja, aku tidak pernah mencintaimu. Bersamamu hanya karena kamu adalah putri tertua keluarga Xia dan orang tua yang Wen telah tiada. Semua kekuasaan grup Qiao ada di tangan keluarga Xia. Jadi kamu hanya memanfaatkanku. Jangan bilang begitu, kita hanya saling memanfaatkan.
karma akan menghampirimu. Qin Yuan. Tanga. Bu. Pasti jangan lepaskan Qin Yuan. Dia sendiri yang menghilangkan anak kita, Yi. Kenapa kamu begitu bodoh menabrak mobil Qin Yuan? Apa kamu masih berharap dia kembali karena seorang anak? Ya, aku bodoh. Waktu itu kusangka dia penyelamatku. Tidak kusangka dia hanya ingin memanfaatkan aku. YYI, tenant glas. Mama pasti akan membalas dendammu. Qiao Nuan, apalagi yang kamu mau? Yi sudah begini, kumohon biarkan dia pergi. Kumohon biarkan dia pergi. Aku ada yang dibicarakan dengan Xia Yi. Qiao Feng Jiao, keluar dulu. Kenapa percaya padamu, Fang Yi? Aku tidak akan mengorbankan Xia Yi demi... Mama, kamu keluar dulu. Aku mau lihat apa yang ingin kamu katakan padaku. Xia Yi, tahu bagaimana bisa sampai di titik ini? Aku tahu. Semua karena kamu. Tanpa bantuan Gu Shichen, kamu tidak akan bisa melawan aku. Aku tidak berniat melawan. Aku tidak terima. Sejak kecil kamu selalu lebih hebat dariku. Aku cemburu padamu. Aku cemburu sampai hampir gila. Aku masih ingat pertama kali ke rumahmu. Kamu seperti seorang putri yang tinggi di atas sana. Saat itu aku bersumpah dalam hati untuk mengambil semua yang menjadi milikmu. Sekarang ini, aku sudah berhasil melakukannya. Xiaoyi. Aku datang hari ini bukan untuk bicara omong kosong denganmu. Aku berharap kamu bisa melaporkan Qin Yuan dan mengungkapkan segala perbuatannya pada polisi. Kenapa harus mendengarkanmu? Xia Yi, pikirkan baik-baik. Aku menunggu jawabanmu. AYYI. YYI. Bos Gu, beritahu bodyguard yang mengawasi Nona Qiao bahwa hari ini dia ke rumah sakit lagi. Apa yang dia lakukan di sana? Bodyguard tidak mengikutinya, tapi melihat diam-diam dia ke departemen ginekologi. Oke, aku tahu. Kau gadis kecil, mau sembunyikan sampai kapan? Hari ini hari apa? Kenapa beli kue? Bos Gu, sibuk sekali hingga lupa ulang tahun sendiri. Bagaimana kau tahu ulang tahunku? Aku mau belikan hadiah ulang tahun untuk Bos Gu, tapi Bos Gu sepertinya tidak kekurangan apa-apa. Kakek mana? Oh, kakek belum pulang. Kenapa? Bu Gu tidak ada hadiah untukku? Jadi, kau mau apa? Gu New York, Gu tahu. Aku juga tahu. Tahu AP. Kalau tidak tahu, kenapa gugup? Aku gugup? Aku tidak gugup. Qiao Nuan, kamu tidak ada yang mau dikatakan padaku? Ada. Tidak kusangka Pak Gu yang biasanya serius ternyata suka kue stroberi. Kalau aku bocorkan, apakah ini akan mempermalukan Pak Gu? Chow Wan. Kamu tahu gak kamu lagi ngomong apa sekarang? Bukan soal ini. Sepertinya kalau tidak menghukum Nyonya Gu, dia tidak akan berkata jujur. Nyonya Gu, jika tidak jujur, aku akan menghukummu di tempat. Aku bilang. Aku hamil. Aku hamil. Selamat, Pak Gu. Kamu akan menjadi ayah. Kenapa menutupinya dariku selama ini? Aku hanya belum menemukan waktu yang tepat untuk mengatakannya padamu. Dengar ini. Pak Gu belum waktunya. Siapa bilang? Dia sudah tendang aku. Pak Gu juga kekanak-kanakan. Wan. Jangan sembunyikan apapun dariku. Oke. Pak Gu suka hadiah ulang tahun ini? Suka. Suka ya baguslah. Ini hadiah ulang tahun terbaik yang pernah aku terima. Kue ulang tahun belum tiba. Kenapa buru-buru makan kue? Aku harus makan utama dulu. Makan utama apa? Nuan, pernikahan kalian sudah ditentukan?
Aku dan si Chen akan menikah bulan depan. Wahahaha. Beruntung sekali kamu, NAK. Sebaiknya kamu perlakukan Nuan-Nuan dengan baik mulai sekarang. Saya mengerti, ayah. Jika Nuan-Nuan menderita sedikit saja keluhan, aku akan menghajarmu. Ayah, aku tidak akan membiarkan Kiao Nuan menderita. Mulai sekarang, hanya aku yang menderita di hadapannya. Maksudmu aku seorang penipu? Beraninya aku? Nyonya Gu. Menguasai. Qiao Fengjiao d'attend mon Karimu. Kenapa dia datang? Dia bilang harus ketemu Bapak hari ini, kalau tidak ketemu, dia tidak akan pergi. Wah, ngotot ya. Ayah, Biarkan dia masak. Buzang. Biarkan dia mazuk. Qiao Nuan. apa yang kamu katakan ke Yi? Dia benar-benar sudah bunuh diri sekarang. Qiao Nuan. Apa kamu katakan pada YI? Dia benar-benar bunuh diri kali ini. Aku tidak mengatakan apa-apa. Xia YY. Kenapa mencari kami, bukan mencari Qin Yuan? Qiao Nuan. Aku akan bunuh dirimu. Xiao Fengjiao. Ini bukan tempat untuk bikin onar. Gu Xishan. Kamu kan seorang CEO. Hanya bisa ambil wanita yang dibuang orang lain. Kamu dan Kiao Nuan. Benar-benar pasangan. Kalian memang pasangan yang serasi. Konyol. Kiao Fengjiao, kalau kamu hanya mau bicara ini, tolong langsung pergi. Jika tidak, aku akan lapor polisi. Yang salah ya salah, yang berutang ya berutang. Yang membuli putrimu itu Qin Yuan. Tapi sekarang, dia bukan lagi dari keluarga Gu kami. Kalau mau, cari dia saja. Kalau ada apa-apa sama Yi, aku nggak akan melepaskan kalian. Ayah, tenang dulu ya. Telepon kenapa? Sudah berpikir jernih? Aku setuju melaporkan Qin Yuan. Bisakah kamu bantu aku satu? Mau aku bantu apa? Ibuku pasti cari Qin Yuan. Dia pasti mau habisi Qin Yuan. Tolong hentikan dia. Aku nggak mau ibuku kena dakwaan pembunuhan karena orang seperti Qin Yuan. Nggak layak sama sekali. Di kehidupan sebelumnya, hidupku rusak karena kamu. Mustahil aku kasihan musuh. Aku ada rekaman percakapan dengan Qin Yuan, termasuk catatan obrolan. Dan catatan penyuapan. Tersembunyi di bawah tempat tidur rumahku. Oh, tidak. Sekarang sudah jadi rumahmu. Xia Yi, aku percaya kamu sekali lagi. Aku bukan sedang membantumu, aku sedang membantu diriku sendiri. Aku tahu kamu benci aku, lagi pula aku juga sama. Bibi Kiao, ada apa? Apakah kamu yang membuat bayi di perut Yi meninggal? Sekarang sudah begini, ada gunanya bicara ini? Aku hanya tanya apakah itu benar. Dia yang lebih dulu menyerangku. Kamu mau menyalahkan aku? Itu kan anakmu, Qin Yuan. Hadame demikian anjing? Kenapa kamu begitu jahat? Kakiku ini lumpuh karena dia. Bukankah itu karena kamu meninggalkannya? Aku meninggalkannya? Saat tidur dengan orang lain, aku tidak meninggalkannya. Dia mengkhianatiku duluan. Qin Yuan. Kau hancurkan keluarga kami, aku akan es kamu. Tuan Gu, Ada urusan apa denganmu? Paman. Kamu. Kenapa? Ikut campur urusan orang. Paman, selamatkan aku, wanita ini mau es aku. Qin Yuan. Kamu memang harus Pak Gu. Sekarang maksudnya apa? Saya yang panggil si Chen. Qiao Fengjiao. Putrimu tak ingin celakai orang. Qiao Nuan. Kenapa kamu di sini? Xia Yi yang panggil aku ke sini. Qiao Fengjiao, daripada bicara dengan pecundang di sini, lebih baik kamu pergi ke rumah sakit lihat putrimu. Meskipun nyawanya selamat, dia mungkin tak bertahan. Maksudmu apa? Luka terinfeksi, hampir mati. Kamu tidak ingin ucapkan selamat tinggal Tidak makin, YY tidak akan kenapa-kenapa. Qin Yuan. sekarang giliranmu. Qin Yuan, sekarang giliranmu. Paman, saya sekarang sudah sangat menderita. Saya sudah belajar dari kesalahan. Bisa tidak, tolonglah kakek agar bisa kembali ke keluarga Gu? Qin Yuan,
Saat ini kamu masih berhayal kembali ke keluarga Gu? Kenapa disebut berhayal? Saya sebenarnya bagian dari keluarga Gu. Saya hanya tertipu oleh Xia Yi, jadi membuat kakek kecewa. Sekarang saya tahu salah. Qin Youwan, Keluarga Gu tidak butuh orang seperti kamu. Kumohon, sekarang saya seperti orang yang tidak punya jiwa setiap hari. Tolong maafkan saya. Saya tidak akan merebut Qiao Nuan darimu. Kamu dan Qiao Nuan pasangan yang cocok. Qin Yuan, kamu tahu nggak sih kamu lagi ngomong apa? Si Chen, aku ingin bicara sendirian dengan Qin Yuan. Bisa tunggu di luar? Oke, aku di depan pintu. Ada apa-apa panggil aku. Nuan. Kamu mau bicara apa sama aku? Qin Yuan, kamu percaya dengan karma? Maksudnya apa? Xia Yi akan pergi. Kamu nggak ada rasa apapun? Dia pergi, ada hubungannya sama aku? Qin Yuan, kamu memang tidak punya hati. Dulu kamu berencana menjebakku, kini kematian Xia Yi tak menggoyahkanmu. Hanya wanita saja apa aku perlu punya reaksi? Nuan, Tunggu aku. Keluar negeri untuk operasi. Bisa kembali ke keluarga Gu. lalu, kita bisa bersama lagi. Kamu dengan paman hanya 3 bulan. Aku selalu percaya kamu pasti mencintaiku. Awalnya, Kamu berjuang keras menyelamatkanku. Setiap kali aku sakit, kamu merawatku. Kamu selalu diam-diam menjagaku di belakang. Aku tahu. Setiap kali aku sakit, kamu merawatku. Kamu selalu diam-diam menjagaku di belakang. Aku tahu. Kamu hanya benci karena aku jatuh cinta pada Xia Yi. Aku janji padamu. Mulai sekarang, aku hanya mencintaimu. angkat telepon. Halo. Oh baik, Nuan, ada teman yang ingin mengunjungiku. Kamu tunggu di sini dulu. Aku akan jemput dia. Qiao Nuan, Apa bilang pada Qin Yuan? Si Chen. Dulu aku benar-benar sangat menyukainya. Kalau dipikir lucu sekali. Hanya salah memilih orang saja. Beberapa hal sebaiknya biar aku yang lakukan. Katakan ke Qin Yuan, kakek sudah memaafkannya. Kamu mau ngapain? Dengan sifatnya, dia akan mencari teman-temannya untuk bersenang-senang. Aku memberi dia kesempatan, tinggal lihat dia memilih. Ngomong-ngomong, Kok kamu bisa suka sama dia sih? Ada bos ganteng dan setia Qi yang nggak dipilih. Malah milih playboy. Gu Si Chen, kamu lagi mengejek aku? Halo. Sudah lama nggak pakai Cari yang cantik. Sial betisnya bermasalah, bukan yang lain. Kamu udah bangun. Qiao Nuan, kenapa kamu di sini? Tuan muda Gu romantis, kakinya sudah terluka tapi masih pergi ke tempat hiburan. Qiao Nuan, dengar penjelasanku. Tidak perlu menjelaskan padaku. Tuan muda Gu lapar, sampai lupa anjuran dokter. Apa maksudmu? Tuan muda Gu perlu ke rumah sakit? Seingatku, dokter bilang jangan lakukan aktivitas berat, kan? Qiao Nuan. Apa kamu berencana menjebakku? Menjebakmu? Aku memaksa Tuan muda Gu menyewa kamar? Qiao Nuan. Ingat ini baik-baik. Tuan Qin pergi ke rumah sakit Dalam kondisi sangat lemah berolahraga berat, dia mungkin ada masalah. Ternyata dia tidak bisa mengendalikan diri. Ini sementara untuk menakut-nakuti dan juga. Di antara orang-orang malam itu, ada yang positif HIV. Ada yang Dia mungkin ikut terinfeksi. Apakah kakek sudah tahu? Tuan Qin bodoh, dia sendiri yang memberitahu ketua lama tentang ini. Ketua mengurungnya di villa. Sama sekali tidak boleh keluar. Takut malu, tapi kurasa terlambat. Dia ke beberapa rumah sakit. Sekarang mungkin semua orang di kota tahu soal Qin Xiao. Tidak bisa lagi, baiklah, aku mengerti. Awalnya ingin menakut-nakutinya. Dia sangat suka berselingkuh. Pada akhirnya akan mendapat akibat. Tetap saja dia jatuh di tangan wanita. Itu karma.
Semoga di penjara dia bisa berhenti berzina. Apakah Tuan Gu juga ingin berhenti berzina? Boleh saya jawab dengan tindakan?